Semuanya, pada saat ini saya akan membahas tentang materi saya. Beberapa teolog kontemporer berpendapat Alkitab mengandung kesalahan historis tertentu namun tetap otoritatif secara rohani. Bagaimana pandangan ini dapat dijelaskan dari perspektif inspirasi Injili? Adapun beberapa teolog berpendapat, yang pertama itu Karbar, menyatakan bahwa Alkitab menjadi firman Allah ketika Allah berbicara melalui teks itu kepada manusia. Menurut Bart juga, Alkitab berisi kesaksian tentang wahyu Allah sehingga bisa mengandung kekurangan manusiawi tetapi tetap menjadi sarana Allah menyatakan dirinya. Adapun menurut teolog Paul Tillich melihat Alkitab lebih sebagai simbol yang menyampaikan kebenaran esensial dan teologis daripada fakta historis yang harus tepat. Adapun menurut teolog juga Clark Pinnock, salah satu seorang Injili progresif yang menekankan bahwa inspirasi bersifat dinamis bukan mekanis, dan menilai bahwa kesalahan kecil secara historis tidak menyediakan kebenaran rohani Alkitab. Adapun menurut Peter Enns, teolog Injili modern yang berpendapat bahwa Alkitab harus dibaca dalam konteks budaya kuno. Ia menolak pandangan bahwa inspirasi berarti bebas dari kesalahan historis, melainkan bahwa Allah memakai manusia dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran ilahi. Yang terakhir itu menurut teolog Rick, meski tetap mempertahankan pandangan tinggi tentang Alkitab, Rick menekankan narasi keselamatan lebih daripada detail literal. Baginya, kesalahan faktual kecil tidak mengurangi otoritas Alkitab sebagai kisah besar karya Allah. Nah, mari kita kupas. Teologi masa kini yang berpendapat bahwa Alkitab mengandung beberapa kesalahan dalam hal sejarah. Misalnya, mereka menyoroti perbedaan kronologi, detail angka, atau urutan peristiwa tertentu. Namun, mereka tetap meyakini bahwa Alkitab itu penting dan berotoritas dalam hal rohani, karena maksud utama Allah bukan untuk menuliskan laporan sejarah yang super detail, melainkan untuk menyampaikan pesan keselamatan dan pedoman hidup bagi umatnya. Pandangan ini sering disebut sebagai infallibility, yaitu keyakinan bahwa Alkitab tidak akan meleset dalam tujuan utamanya, meskipun mungkin ada hal-hal kecil yang tidak sesuai standar ilmu modern. Alkitab itu dijamin sempurna dan tidak pernah gagal dalam urusan iman dan keselamatan. Soal bagaimana kita harus hidup dan bagaimana kita harus mengenal Tuhan, Alkitab itu mutlak benar. Inilah yang disebut sebagai otoritas rohaninya. Kekuatan Alkitab tidak terletak pada kesempurnaannya sebagai catatan sejarah, tetapi pada kuasanya untuk mengubah hidup kita dan menunjukkan jalan kepada Tuhan. Jadi, kesalahan kecil pada detail historisnya tidak menggoyahkan kebenaran spiritual yang agung. Nah, dari perspektif Injili, pandangan semacam ini biasanya dilihat sebagai kurang seimbang. Kaum Injili percaya bahwa Alkitab itu ineran atau tanpa salah, bukan hanya dalam rohani, tetapi juga dalam catatan sejarah maupun hal-hal lain yang disampaikannya. Mengapa demikian? Karena kalau Alkitab bisa salah dalam satu bagian, ada kemungkinan orang jadi ragu untuk percaya bagian lainnya. Dengan kata lain, jika Alkitab salah dalam hal sejarah, bagaimana kita bisa yakin bahwa berita keselamatannya benar? Oleh sebab itu, banyak teolog Injili tetap menekankan bahwa Allah melalui Roh Kudus sudah menjaga penulis Alkitab sehingga yang merasa tulis dapat dipercaya sepenuhnya. Namun ada juga kalangan Injili modern yang mencoba menjembatani perbedaan ini. Mereka menjelaskan bahwa apa yang dianggap kesalahan seringkali muncul karena kita membaca Alkitab dengan kacamata modern, padahal Alkitab ditulis dalam budaya kuno yang cara penulisannya berbeda dengan standar kita yang sekarang. Misalnya orang zaman dulu sering memakai angka simbolis atau tidak terlalu peduli pada kronologi yang sangat detail. Jadi hal-hal itu bukanlah kesalahan, melainkan cara komunikasi pada masa itu. Jadi teolog kontemporer menekankan bahwa pesan utama Alkitab tetap benar dan berotoritas secara rohani, meski ada detail sejarah yang diperdebatkan. Sedangkan kaum Injili menegaskan bahwa Alkitab sepenuhnya benar dalam segala hal yang diajarkannya. Perbedaan ini lahir dari cara pandang yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama menjaga wibawa Alkitab di tengah dunia modern. Sekian dari materi saya.
Terima kasih. Salam.